Bab 15 Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Para musuhnya yang keji menggiring juru selamat kita melewati bagian kota yang paling ramai untuk membawanya ke hadapan Pilatus. Arak-arakan berjalan perlahan menuruni sebelah utara Bukit Sion, lalu melintasi daerah sebelah timur Bait Allah yang disebut Akre, menuju istana dan balai pengadilan Pilatus, yang terletak di sebelah barat laut Bait Allah, menghadap suatu alun-alun yang luas. Kayafas, Hanas dan banyak pemimpin sidang lainnya berjalan di bagian depan dengan jubah perayaan. Di belakang mereka sejumlah besar ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, di antaranya adalah saksi-saksi palsu dan kaum Farisi yang licik, yang berperan utama dalam melancarkan tuduhan terhadap Yesus. Tuhan kita berjalan agak sedikit di belakang. Ia dikelilingi sepasukan prajurit dan digiring oleh para prajurit pembantu. Khalayak ramai berduyun-duyun datang dari segala penjuru dan ikut serta dalam iring-iringan, riuh rendah melontarkan segala kutuk dan umpatan yang paling ngeri, sementara gerombolan-gerombolan orang berjalan bergegas, saling mendesak dan mendorong. Pakaian Yesus dilucuti, hanya pakaian dalamnya saja yang masih tinggal, yang penuh noda dan dekil karena kotoran-kotoran yang mereka lemparkan ke atasnya. Suatu rantai panjang tergantung sekeliling lehernya, memukul-mukul kedua lututnya sementara ia berjalan, kedua tangannya dibelenggu seperti hari sebelumnya. Para prajurit pembantu menyeretnya dengan tali-tali tampar yang dililitkan sekeliling pinggangnya. Yesus lebih tepat dikatakan terhuyung-huyung daripada berjalan. Nyaris ia tak dapat dikenali lagi akibat siksa dan aniaya sepanjang malam. Wajahnya pucat, kusut, bengkak, memar dan bahkan berdarah. Walau demikian, algojo-algojo yang tak kenal belas kasihan terus menyiksanya setiap saat dengan lebih lagi. Mereka telah mengumpulkan sekelompok besar sampah masyarakat, agar menjadikan kedatangannya ke dalam kota penuh aib, guna memutarbalikkan kedatangannya dengan jaya pada hari Minggu Palma. Mereka mencemoohnya dan dengan gerakan-gerakan tubuh yang mengejek menyebutnya raja. Di jalanan berbatu yang dilewatinya, mereka menebarkan ranting-ranting dan kain-kain kotor. Dengan 1001 caci maki mereka mengolok-oloknya, meniru-nirukan mereka yang menyambut kedatangannya dengan jaya di Yerusalem. Di sudut sebuah bangunan, tak jauh dari kediaman Kayafas, Bunda Yesus yang berduka, bersama Yohanes dan Magdalena, berdiri menyaksikan semuanya. Jiwa sang bunda senantiasa bersatu dengan jiwa putranya. Namun demikian, terdorong oleh kasihnya yang begitu besar, segala daya upaya dilakukannya agar ia sungguh dapat berada dekat jantung hatinya. Setelah kunjungannya tengah malam ke balai pengadilan Kayafas, Bunda Maria tinggal di ruang perjamuan beberapa waktu lamanya, tanpa daya dan tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirnya karena duka cita yang dahsyat. Tetapi, ketika Yesus diseret keluar dari bilik penjaranya untuk dibawa kembali ke hadapan hakim-hakim, ia bangkit berdiri, mengenakan kerudung dan mantolnya, serta berkata kepada Magdalena dan Yohanes, "Marilah kita pergi mengikuti putraku ke pengadilan Pilatus. Aku harus melihatnya lagi." Mereka pergi ke suatu tempat yang pasti akan dilewati arak-arakan dan menanti. Bunda Yesus tahu bahwa putranya menderita hebat, tapi tak pernah terbayangkan olehnya keadaan yang begitu mengenaskan serta menyayat hati seperti ia telah dihinakan oleh kebrutalan para musuhnya. Dalam bayangannya, ia melihat Yesus menanggung sengsara yang ngeri, namun ditopang serta diterangi oleh kekudusan, kasih dan kesabaran. Tetapi, sekarang, kenyataan yang memilukan ini menembusi hatinya yang terdalam. Di barisan depan arak-arakan tampaklah para imam, musuh terbesar putra ilahinya. Mereka mengenakan jubah yang indah anggun, tetapi, ngeri dikata, bukannya menampilkan martabat agung jabatan imamat dari Yang Maha Kuasa, melainkan mereka telah berubah menjadi imam-imam setan. Sebab, orang tak dapat menatap wajah mereka yang bengis tanpa melihat pula di sana, terpancar dengan jelas, hasrat iblis yang merasuki jiwa mereka, kemunafikan, kelicikan, dan dendam kesumat untuk melaksanakan tindak kejahatan yang paling keji, kematian Tuhan dan Juru Selamat kita, Putra Tunggal Allah. Di belakang para imam adalah saksi-saksi palsu, para pendakwa yang penuh tipu daya, di antara khalayak ramai yang hiruk-pikuk. Dan akhirnya, ia sendiri, putranya, Yesus, Putra Allah, Putra Manusia, dibelenggu dengan rantai, hampir-hampir tak mampu menyangga tubuhnya sendiri, tetapi, tanpa belas kasihan diseret oleh para musuhnya yang tak berperi kemanusiaan, pukulan bertubi didaratkan pada tubuhnya, ditinju oleh yang lainnya, dan dari keseluruhan orang banyak itu kutuk, cemooh, segala cerca yang paling hina, riuh rendah diteriakkan kepadanya. Ia akan sama sekali tak dikenali, bahkan oleh mata bundanya sendiri,
dalam keadaan setengah telanjang, hanya berbalut sisa-sisa jubahnya yang telah koyak di sana-sini. Andai bundanya tak segera mengenali tingkah lakunya yang kontras dengan tingkah laku para penganiayanya yang biadab. Hanya ia seorang yang di tengah segala aniaya dan sengsaranya tetap tenang dan berserah total kepada Tuhan, jauh dari sikap membalas, tak pernah mengangkat tangannya selain untuk memanjatkan doa kepada Bapanya yang kekal demi pengampunan dosa para musuhnya. Sementara ia berjalan mendekat, Bunda Maria tak dapat menahan diri lagi. Ia berteriak dengan suara gemetar, "Sungguh malang. Adakah itu putraku? Ah, benar, aku melihatnya, dialah putraku terkasih. Ah, Yesus, Yesusku terkasih." Ketika arak-arakan hampir tepat tiba di hadapan Bunda Maria, Yesus memandang kepadanya dengan tatapan mata penuh sayang dan belas kasihan. Tatapan mata ini tampaknya terlalu dahsyat bagi seorang ibunda yang dirundung duka. Ia lemas tak sadarkan diri sama sekali beberapa waktu lamanya. Yohanes dan Magdalena berusaha memapahnya pulang, tetapi sekonyong-konyong ia bangkit berdiri dan, dengan ditemani kedua murid terkasih, melangkahkan kaki menuju istana Pilatus. Segenap penduduk kota Opel berkerumun di suatu tempat terbuka untuk melihat Yesus. Tetapi, jauh dari memberikan penghiburan kepadanya, mereka malahan menambahkan duka baru dalam piala sengsaranya. Mereka menghujamkan ke dalam hatinya kesedihan mendalam yang biasa dirasakan oleh mereka yang melihat para sahabatnya meninggalkan mereka di saat-saat sulit. Yesus telah melakukan demikian banyak bagi penduduk Opel, tetapi, begitu mereka melihatnya direndahkan hingga keadaan penuh sengsara dan hina, segera saja iman mereka terguncang. Mereka tak lagi percaya bahwa ia adalah Raja, Nabi, Mesias, Putra Allah. Kaum Farisi tertawa mengejek serta memperolok mereka karena rasa hormat yang dulu mereka nyatakan kepada Yesus. "Lihatlah rajamu sekarang," seru mereka, "sambutlah dia, tidakkah kalian mengucapkan selamat kepadanya sekarang sebab ia akan segera dimahkotai dan akan duduk di atas tahtanya. Segala tipu mukjizatnya telah berakhir, para imam besar telah mengakhiri segala muslihat dan sihirnya. Sekalipun ada pada orang-orang malang ini kenangan akan mukjizat-mukjizat dan penyembuhan-penyembuhan ajaib yang dilakukan Yesus di hadapan mata mereka, sekalipun banyak kebajikan yang ia limpahkan atas mereka, iman mereka terguncang oleh sebab melihatnya begitu dihinakan dan dijadikan sasaran olok-olok oleh imam besar dan para anggota Sanhedrin, yang dipandang sebagai kalangan terhormat di Yerusalem. Sebagian orang pergi dengan keraguan di hati, sebagian lainnya tinggal dan berusaha menggabungkan diri dengan khalayak ramai, namun mereka dihalang-halangi oleh para prajurit yang dikirim oleh kaum Farisi guna mencegah timbulnya pergolakan dan keruwetan. Sumber, The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ from the Meditations of Anne Catherine Emery. Diperkenankan mengutip menyebarluaskan artikel di atas dengan mencantumkan, diterjemahkan oleh Yesaya, www.indosel.net/Yesaya.